Yo para kabare, teng mriki admin akan melanjutkan anime Tensei Shintara part 2. Dan sebelum kita mulai ke alur filmnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan share channel admin supaya admin lebih semangat. Dan itu aja, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di pasar, Fran berjalan-jalan melihati barang yang dijual oleh para pedagang sambil melihat pemandangan kota juga. Dari belakang, tiba-tiba kakek itu datang menawari toko jirahnya. Setelah mengidentifikasi, kakek itu ternyata seorang pandai besi terhebat di kota Alessa. Karena kepo, Master menyuruh Fran bersedia mampir ke tokonya. Alasan kenapa kakek memilih Fran dibandingkan petualang lain untuk memberi kaliannya, yaitu kakek sudah melihat kejadian di Gluit tadi. Dan satu alasan rahasia, apa itu? Nanti kalian tahu. Di dalam toko, Fran mendapatkan jirah yang sangat cocok dari segi penampilan dan skill-skillnya. Tak lupa juga harganya sangat terjangkau, sebab barang ini sudah dipesan oleh seseorang yang keburu mati di dungeon. Akhirnya Fran mencapai satu langkah lebih maju, yaitu mendapatkan jirah pertamanya. Lalu Fran juga berniat membeli pedang. Namun kakek sudah tahu kalau Master adalah intelligent weapon. Nah, itu salah satu alasan kenapa kakek tertarik dengan mereka. Sontak mereka berdua kaget kenapa kakek bisa mengetahui kalau Master adalah intelligent weapon. Kakek itu pun jujur, matanya adalah mata spesial. Lalu memberitahu kalau pedang yang dibawa Fran itu bukan tandingan pedang yang ada di toko ini. Lalu Master bertanya, kenapa pedang yang dibuat kakek lebih kuat serangannya daripada dia? Lalu kakek pun menjelaskan tentang konduktivitas mana. Kakek menyuruh Master mengisi mana ke angka 100. Dan ketika mencoba menebas pedang yang dibawa kakek, ternyata pedang itu langsung patah. Padahal kekuatan serangannya lebih besar daripada Master. Kakek pun menjelaskan kalau Master memiliki konduktivitas 200%. Jika memasuki mana 100, maka kekuatan serangannya meningkat 200, yang artinya serangannya sekarang bisa meningkat setiap manahnya bertambah. Dan hebatnya lagi, Master bisa menampung 1000 mana, yang artinya serangan bisa mencapai 200 hit. Namun Master masih belum bisa mengalahkan pedang ilahi yang dibuat oleh pandai besi dewa, yang salah satunya adalah pedang api Ignis. Sehingga tujuan mereka sekarang adalah membuat sarung untuk Master. Lalu Master mengeluarkan inventorinya yang ternyata itu material peringkat D dan C, yang artinya bahan tersebut bisa dibuat jirah yang berkualitas tinggi dan kuat. Kakek berjanji akan menyelesaikan sarung pedangnya dalam 3 hari, tapi jirahnya sekitar 1 bulan. Kemudian Fran mampir ke toko pakaian untuk mencari CD dan juga pakaian santai. Kemudian Fran juga mampir ke toko kelontong yang pemilik tokonya bernama Rufus, yang dulunya seorang petualang. Lalu dilanjutkan, mereka mencari penginapan. Karena banyak kejadian di hari ini, Fran sangat senang. Dia bersyukur sudah bertemu dengan Master. Dan Master juga berjanji akan menemaninya sampai dia berhasil berevolusi. Kemudian mereka pun makan bersama. Dilanjutkan mereka rapat kecil-kecilan untuk rencana besok mereka berpetualang kemana. Tapi karena terlalu capek, Fran pun ketiduran. Di sisi lain kita diperlihatkan para goblin evolusi yang keluar dari habitatnya. Singkat cerita, keesokan harinya, di saat Fran lagi mencari tanaman herbal, dia merasakan seekor monster. Saat dilihat, ternyata itu adalah goblin yang berevolusi yang menyerang 3 petualang di sana. Dengan gercep, Fran langsung menolong mereka. Fran mencoba mengkombo sihir dan skillnya untuk melawan para goblin, sehingga sekelompok goblin itu pun bisa dikalahkan dengan mudah.
Kemudian Fran menggunakan sihir pemulihan untuk menyembuhkan mereka bertiga. Sebab itu mereka pun berterima kasih. Lalu Fran izin mengambil goblin yang berjenis hobgoblin. Sebab itu goblin kelas atas. Lalu mereka mulai sadar kalau ini adalah pertanda kalau akan kemunculan Goblin Stampede. Goblin Stampede adalah sekelompok goblin yang melakukan perkembangbiakan sangat cepat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, mereka mengambil teritorial manusia untuk mencari makan. Namun rencana mereka bertiga didengar oleh kepala goblin di sana. Sehingga mereka bertiga berniat kembali ke kota untuk melaporkan kejadian ini. Namun Fran akan membasmi para goblin tersebut. Awalnya, Fran kewalahan melawan para goblin sebanyak itu. Tapi, Fran tidak mau kabur dari tanggung jawabnya. Dan... hari demi hari Fran lewati dengan melawan para goblin agar dia bisa bertambah kuat. Awalnya Master masih menganggap Fran lemah, tapi semua anggapan itu berubah seketika ketika melihat tekad Fran yang ingin mencapai cita-citanya. Supaya tercapai, Master pun rela untuk membantunya. Bukti kerja keras di hari itu, Fran membasmi banyak goblin. Sehingga cerita malam harinya, Fran mampir ke toko kakek untuk membenahi jirahnya. Sontak kakek sangat kaget ketika melihat Fran babak belur. Fran pun menceritakan kalau dia habis membantai 100 goblin dan besok lusa mereka juga akan pergi ke dungeon pertama kalinya untuk membasmi komplotan goblin. Sebab sore hari tadi Fran menemukan gua markas goblin. Namun Master melarang untuk melawannya sebab Fran sudah kecapean. Kemudian malam hari saat mereka mengambil screen para goblin, teman Fran datang bertujuan untuk mengabari kalau dia dipanggil oleh ketua serikat. Fran juga memberitahu ke mereka tentang markas goblin yang dia temukan tadi. Kita beralih ke tempat serikat. Fran melaporkan tentang gua goblin ke ketua. Karena yang dilawan Fran hanya kerucu-kerucu saja, artinya di dalam gua sekarang adalah goblin berjenis hobgoblin yang pasti sulit untuk melawannya. Untuk mengatasi masalah itu, ketua akan membuat regu khusus pembasmi goblin, dan salah satunya adalah Fran. Karena Fran masih peringkat rendah, ketua akan menaikkannya menjadi ke peringkat F secara khusus juga. Karena untuk memenuhi syarat, beralih ke kakek yang sudah merepair jirah Fran. Repair. Kemudian kakek menawarkan ke mereka berdua tentang batu kristal perbaikan. Harganya cuma 10.000 yen. Lah, kok malah iklan? Lanjut, Fran bertanya ke kakek, dungeon itu apa? Kakek pun menjawab, dungeon adalah sebuah tempat ujian manusia yang diciptakan oleh dewa bencana yang sering muncul tiba-tiba. Di dalam dungeon terdapat inti yang bernama inti dungeon. Barang siapa yang dekat dengan inti tersebut akan menjadi dungeon master, sekaligus menjadi pengikut dewa bencana. Kelebihan lainnya, dia bisa membuat labirin dan akan mendapatkan harta banyak. Lalu kakek berjanji akan melecehkan sarung pedang Master sebelum mereka berangkat ke dungeon. Lalu di rumah, Master menyadari efek dari membunuh 100 goblin tadi. Sekarang mereka mendapatkan gelar Goblin Killer. Tiba-tiba Fran ingin mandi. Dia gak mau mandi sendirian. Dia mengajak Master, "Bang, boleh ikut gak?" Sontak Master malu-malu kucing. Mulutnya bilang enggak, tapi di hati ingin sekali. Karena dipaksa, Master pun mau. Dan... kebetulan di sana mereka bertemu dengan Nel. Gara-gara Fran membawa pedang ke kamar mandi, Nel pun memarahinya sebab itu dilarang di pemandian ini. Kemudian Nel meluapkan isi hatinya. Nel curhat kalau dia sangat kesal dengan wakil komandan gara-gara tidak mau mengerahkan angkatan kesatria elesanya. Makanya para petualang sekarang sangat terbebani. Alasannya, wakil komandan adalah bangsawan yang membenci petualang. Lalu Nel mengenalkan petualang yang bernama Amanda. Dia peringkat A, namun sekarang dia dipindah tugaskan ke luar daerah. Lalu Fran bertanya, dewa bencana itu seperti apa? Nel menjelaskan, di dunia ini memiliki 10 pilar dewa kuat, yaitu dewa matahari,
bulan, laut, tanah, api, badai, hutan, hewan buas. Itu adalah dewa yang menciptakan dunia ini dan kehidupan di dalamnya. Kemudian dewa dunia bawah tanah yang menciptakan lingkaran samsara, dan terciptalah tantangan dunia ini yang memiliki keturunan dewa 78. Ntar namanya kayak slot aja. Namun dewa yang tersisa sekarang adalah Dewi Kekacauan. Setiap dewa memiliki tugas masing-masing. Dulu ada dewa perang, namun sekarang berubah menjadi dewa kejahatan. Dialah asal-usul goblin tercipta. Karena sekarang sudah larut malam, Fran pun ketiduran. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka mampir ke toko kakek untuk mengambil sarung pedangnya. Dan inilah penampakan sarung pedang spesialnya. Terlihat Master kesenangan mendapatkan sarung itu. Dan tak lupa kakek juga menyemangati mereka semoga berhasil di dungeon pertamanya. Singkat cerita, sesampainya di depan gua, Paman Donaldron memimpin pasukan ini. Tujuan utama mereka adalah membunuh Raja dan Ratu Goblin. Lalu dilanjutkan, mereka akan melawan Dungeon Master. Namun sebelum selesai ngomong, tiba-tiba prajurit di depan sudah diserang oleh para Goblin. Yup, benar, itu adalah Hobgoblin. Terbukti mereka mempunyai akal. Sebab itulah para Hobgoblin menunggu momen yang pas untuk membantai para prajurit. Tak tinggal diam, Fran juga mulai beraksi. Namun gara-gara gelar Goblin Killernya, para Goblin malah takut menyerangnya. Tujuan utama Fran sekarang adalah mencapai di pintu gua. Dan Fran pun mulai beraksi. Fran mengkombo semua kekuatannya, mulai dari kekuatan sihir dan kekuatan pedangnya. Setelah membantai semua goblin, Fran sudah sampai di mulut gua. Lalu Fran mulai masuk ke dalam gua. Kita beralih ke dalam gua. Kita diperlihatkan Hobgoblin yang berevolusi, memanggil monster sihir level tertinggi supaya klan Goblinnya tak terkalahkan. Lalu bersambung.